Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita Nabila SP dengan NIM 24320111031. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Tugasnya itu membuat video tentang peran pemerintahan dalam penyelesaian sengketa antara pengusaha dan juga pekerja. Pemerintah memainkan peran yang sentral dalam penyelesaian sengketa antara pengusaha dan juga antara pekerja di Indonesia, terutama melalui kerangka hukum ketenagakerjaan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan turunannya, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang juga merevisi banyak aspek hubungan industrial. Peran ini tidak hanya bersifat mediasi tetapi juga bersifat preventif. Ini memastikan suatu keseimbangan antara kepentingan pengusaha yang mengejar efisiensi produksi dan pekerja yang juga memperjuangkan hak dasarnya seperti upah yang layak, kondisi kerja yang aman, serta perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak. Melalui lembaga seperti Direktorat Jenderal Hubungan Industrial dan juga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Ditjen Hubindan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Pemerintah ini bertindak sebagai suatu fasilitator netral yang mendorong dialog bipartit, yaitu antara serikat pekerja dan juga pengusaha sebelum eskalasi menjadi konflik yang sangat besar. Pendekatan ini mencerminkan prinsip tripartisme yang dimana pemerintah, pengusaha, dan juga pekerja duduk bersama untuk mencari solusi win-win atau yang disebut dengan win-win solution. Sehingga ini menjaga stabilitas ekonomi nasional yang bergantung pada harmoni industrial. Sebagai langkah awal, pemerintah mendorong penyelesaian sengketa yaitu dengan cara melalui musyawarah yang disebut dengan musyawarah bipartit, yang dimana pengusaha dan juga pekerja diwajibkan bernegosiasi secara langsung tanpa adanya campur tangan pihak ketiga. Kemnaker menyediakan panduan dan juga menyediakan fasilitas seperti Balai Mediasi dan Arbitrase Ketenagakerjaan atau BMAK di tingkat provinsi dan juga kabupaten atau kota, yang siap turun tangan jika bipartit gagal dalam waktu 30 hari kerja. Peran pemerintah di sini krusial karena mereka menetapkan aturan prosedural yang transparan seperti yang diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan di nomor 28 tahun 2014, yaitu tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga pemerintah membangun budaya negosiasi yang berkelanjutan. Lalu juga mencegah mogok kerja massal yang bisa merugikan kedua belah pihak dan juga perekonomian secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya
Jika musyawarah bipartit mentok, maka pemerintah melalui BMAK melakukan mediasi tripartit, yaitu dengan ditunjuk secara resmi. Mediator ini bertugas memfasilitasi diskusi, mengidentifikasi akar masalah seperti ketidaksepakatan upah minimum, lalu jam kerja lembur atau hak cuti, dan mendorong kesepakatan yang mengikat secara moral meski tidak hukum. Peran pemerintah semakin menonjol karena mediator harus netral, lalu harus independen, dan juga harus memiliki sertifikasi dari Kemnaker. Lalu memastikan proses berjalan adil tanpa bias terhadap suatu pengusaha besar ataupun suatu pekerja kuat. Data dari Kemnaker menunjukkan bahwa lebih dari 70% sengketa berhasil diselesaikan di tahap mediasi ini. Membuktikan efektivitas intervensi pemerintah dalam mengurangi beban pengadilan industrial. Lalu yang selanjutnya, pemerintah juga berwenang melakukan konsiliasi jika mediasi gagal, di mana konsiliator yang juga disertifikasi memberikan suatu rekomendasi tertulis yang bisa diterima atau ditolak oleh para pihak. Proses mediasi ini diatur ketat dengan batas waktu yaitu 30 hari. Dan rekomendasi konsiliasi memiliki suatu kekuatan hukum, sementara jika tidak ada banding, disinilah pemerintah bertindak sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan, terutama dalam hal melindungi pekerja rentan seperti buruh atau di sektor informal yang sering dirugikan oleh pengusaha dengan modal kuat. Lalu yang selanjutnya ada contoh nyata kasus, yaitu adalah kasus sengketa di kawasan industri Bekasi pada tahun 2023, yang dimana konsiliasi Kemnaker berhasil menyelesaikan tuntutan upah buruh pabrik tekstil tanpa pemutusan hubungan kerja massal. Selain itu, pemerintah juga menyediakan jalur arbitrase, yaitu gunanya untuk sengketa tertentu seperti yang bersifat teknis atau rumit, di mana arbiter memberikan suatu putusan yang mengikat seperti vonis hakim. Lalu yang selanjutnya, lembaga arbitrase bersama atau AB yang dibentuk tripartit ini diawasi langsung oleh Kemnaker, menjamin suatu independensi dan juga kecepatan proses dibanding litigasi pengadilan. Peran pemerintah di tahap ini mencakup pengawasan eksekusi putusan, termasuk juga mencakup sanksi administratif bagi pengusaha yang mengabaikannya. Sehingga ini memperkuat suatu kredibilitas sistem penyelesaian sengketa dan mendorong suatu kepatuhan sukarela bagi sengketa yang tak terselesaikan melalui jalur non-litigasi. Lalu pemerintah juga memfasilitasi pengadilan hubungan industrial atau yang disebut dengan PHI di pengadilan negeri dengan hakim khusus yang dilatih Kemnaker. Lalu selanjutnya, pemerintah ini tidak hanya menyediakan suatu infrastruktur saja, tetapi juga menjamin suatu
aksesibilitas melalui bantuan hukum gratis bagi pekerja miskin via pos bakum atau yang disebut dengan pos bantuan hukum. Proses banding ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung diawasi untuk memastikan suatu konsistensi putusan, lalu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa ataupun pengusaha atau korupsi di lembaga yudisial. Pemerintah juga sangat berperan preventif melalui pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan perusahaan terhadap perjanjian kerja bersama atau disebut dengan PKB dan peraturan upah sektoral. Melalui inspeksi rutin oleh Dinas Tenaga Kerja setempat, pemerintah juga dapat mencegah sengketa muncul dengan menjatuhkan suatu sanksi ataupun pencabutan izin usaha bagi pelanggar. Lalu yang selanjutnya, program pelatihan tripartisme yang digelar Kemnaker secara nasional ini semakin memperkuat kapasitas serikat pekerja dan juga pengusaha dalam mengelola suatu konflik internal, lalu mengurangi ketergantungan pada intervensi pemerintah. Dalam konteks reformasi Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, peran pemerintah semakin adaptif dengan memperkenalkan klasterisasi sengketa berdasarkan suatu sektor industrinya. Ini memungkinkan solusi yang lebih kontekstual seperti di perkebunan sawi ataupun manufaktur otomotif. Pemerintah ini berkolaborasi dengan Dewan Pengupahan Nasional untuk menetapkan suatu upah minimum provinsi atau UMP yang realistis, lalu mengurangi akar sengketa upah yang paling umum. Selain itu, integrasi teknologi seperti aplikasi Sipertal untuk pelaporan sengketa online mempercepat suatu respons pemerintah, terutama di daerah terpencil. Pemerintah juga tentu memastikan perlindungan hak asasi pekerja melalui sinergi dengan lembaga lain seperti Komnas HAM dan Ombudsman, terutama di dalam kasus kekerasan industrial atau diskriminasi. Dalam situasi darurat seperti halnya situasi pandemi COVID-19, pemerintah ini menerbitkan kebijakan khusus seperti peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang disebut sebagai Perpu. Ini gunanya yaitu untuk fleksibilitas PHK sementara sambil menjembatani negosiasi subsidi upah antara pengusaha dan juga pekerja. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam menjaga keadilan sosial di tengah krisis ekonomi. Yang terakhir yaitu kesimpulannya secara keseluruhan, peran pemerintah ini dalam suatu penyelesaian sengketa pengusaha ataupun pekerja bersifat holistik, mulai dari pencegahan hingga eksekusi dengan tujuan yaitu menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus melindungi suatu martabat pekerja sebagai pilar Pancasila. Melalui komitmen berkelanjutan pada tripartisme,
pemerintah tidak hanya menyelesaikan konflik, tapi juga pemerintah membangun fondasi hubungan industrial yang berkelanjutan, lalu juga mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia yang dimana kini memasuki era pasca pandemi dengan tantangan baru seperti transisi energi hijau dan juga digitalisasi tenaga kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.